Selamat datang di englishplus.id. Sebelum kita bahas tentang adjective clause, saya ingatkan dulu kalau dalam bahasa Inggris ada 3 macam dependent clause: adjective clause, noun clause, dan adverb clause. Oke, sekarang mari kita bahas secara detail tentang tipe dependent clause yang pertama, yaitu adjective clause. Apa itu adjective clause? Definisi mudahnya adalah salah satu tipe dari dependent clause yang berperan sebagai adjective dan fungsinya menerangkan noun. Sekali lagi, fungsinya menerangkan noun. Oke, sekarang perhatikan contoh kalimat berikut. The man who fed the cat in the park is my uncle. Ingat ya, yang namanya clause pasti punya subjek dan predicate. Yang pertama, perhatikan bahwa kalimat ini mempunyai main clause atau independent clause, yaitu the man is my uncle. The man di sini adalah subjeknya dan is adalah predicate-nya. Kemudian adjective clause-nya adalah who fed the cat in the park, yang fungsinya adalah menerangkan noun sebelumnya, yaitu the man. Dan perhatikan, sebagai clause, adjective clause ini juga pastinya mempunyai subjek, yaitu who, yang di sini kebetulan fungsinya merangkap sebagai connector. Dan pasti juga mempunyai predicate, yaitu kata kerja fed. Sekali lagi saya tekankan bahwa konsep fungsi adjective clause, yaitu menerangkan noun sebelumnya. Clear ya? Oke, sekarang saya beri contoh satu lagi, yaitu this is the book which you are looking for. Di sini kalimat this is the book which you are looking for mempunyai independent clause, yaitu this is the book, di mana subjeknya adalah this dan predicate-nya adalah kata kerja is. Kemudian which you are looking for adalah adjective clause-nya yang fungsinya menerangkan noun sebelumnya, yaitu noun the book. Dan bisa kalian perhatikan di sini, you adalah subjeknya dan are looking for adalah predicate-nya. Dan tidak ketinggalan which adalah connector-nya. Paham ya? Jadi kesimpulannya, saya bisa saja menerangkan noun yang letaknya di mana saja menggunakan adjective clause setelahnya. Selain menggunakan who dan which seperti contoh tadi, juga bisa menggunakan that, where, when, dan whose. Yang kemudian saya contohkan dalam kalimat berikut ini. Pertama, seperti contoh yang tadi saya sudah bahas, ada the man who fed the cat in the park is my uncle. This is the book which you are looking for. Kemudian contoh yang menggunakan connector lain seperti this is the reason why she left the class earlier this morning. I can remember the time when we were all in high school. The place where we first met has become more popular. Dan yang terakhir, the woman whose car was stolen cried loudly. Sekali lagi, adjective clause selalu menerangkan noun sebelumnya. Oke, jika sudah jelas, sekarang kita lanjutkan ya. Tentu adjective clause tadi ada yang bisa di-reduce atau disingkat. Tapi ada syaratnya, yaitu yang pertama, konektornya who, which, dan that yang berfungsi sebagai subjek dari adjective clause tersebut. Seperti di contoh nomor 1 tadi misalnya. Kemudian yang kedua, menggunakan konektor whom, which, dan that, di mana fungsinya sebagai objek, seperti di contoh nomor 2 tadi. Untuk penjelasan lebih detail bagaimana mereduce atau menyingkat adjective clause dengan konektor yang merangkap fungsi sebagai subjek, perhatikan 3 contoh berikut. The man who ate the donut is my friend's father. The man ate the donut which was baked this morning. Rafflesia arnoldi, which is native to Indonesia, grows in Sumatra. Sekali lagi perhatikan bahwa konektornya berfungsi sekaligus sebagai subjek. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara mereduce-nya. Untuk kalimat yang pertama, adjective clause-nya yaitu who ate the donut berupa active voice atau bentuk aktif. Jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya yang memakan donat. Maka reduction-nya menjadi the man eating the donut is my friend's father. Kalau kita terjemahkan keseluruhan menjadi laki-laki yang memakan donat tersebut adalah ayah teman saya.
Jadi, saya tekankan kalau adjective clause-nya active voice atau bentuk aktif, verb-nya tinggal diganti menjadi verb ing atau present participle verb. Nah, sedangkan kalau adjective clause-nya passive voice atau bentuk pasif, seperti contoh yang kedua ini, the man ate the donut which was baked this morning, maka verb-nya tinggal diganti menjadi verb 3 atau past participle verb. Sehingga berubah menjadi the man ate the donut baked this morning. Artinya, laki-laki tersebut memakan donat yang dipanggang pagi tadi. Kemudian yang terakhir, jika predicate dari adjective clause-nya berupa linking verb be, seperti contoh ketiga, Rafflesia arnoldi which is native to Indonesia grows in Sumatra, maka langsung pakai komplementnya yang berupa adjective tersebut, yaitu kata native. Maka bentuk reduction atau singkatannya menjadi Rafflesia arnoldi native to Indonesia grows in Sumatra. Kalau kita terjemahkan menjadi Rafflesia arnoldi yang asli Indonesia tumbuh di Sumatera. Bagaimana? Paham ya? Oke, kemudian sekarang cara mereduce atau menyingkat adjective clause jika konektornya menggunakan whom, which, atau that yang fungsinya merangkap sebagai objek dari verb ataupun objek dari preposition. Seperti the lady whom everybody talks about donated 1 billion rupiahs. We are baking the cake that she requested. Sekali lagi perhatikan bahwa konektornya berfungsi sekaligus sebagai objek. Oke, di sini cara reduction-nya sangat gampang. Tinggal hapus konektornya. Jadi untuk contoh pertama, the lady whom everybody talks about donated 1 billion rupiahs disingkat menjadi the lady everybody talks about donated 1 billion rupiahs. Kemudian untuk contoh kedua, we are baking the cake that she requested. Disingkat menjadi we are baking the cake she requested. Oke, itu tadi pembahasan tentang salah satu tipe dependent clause, yaitu adjective clause. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa lebih paham lagi tentang grammar dari adjective clause ini. Jika sudah paham, saya akan rangkum sedikit tentang bagaimana menggunakan adjective clause untuk memperkuat pemahaman dan penggunaannya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa fungsi dari adjective clause adalah menerangkan noun yang letaknya sebelumnya. Perhatikan contoh berikut ini. The chef just left the building. Di kalimat ini, salah satu noun-nya adalah the chef. Maka, saya bisa menerangkan chef menggunakan adjective clause yang diletakkan setelah chef, sehingga menjadi the chef who gave us a valuable advice just left the building. Kemudian tentunya noun the building bisa juga diterangkan oleh adjective clause. Tapi sekarang giliran kalian untuk membuat adjective clause-nya. Kalau perlu, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan semua paham dan jangan lupa untuk selalu berlatih, karena itu kuncinya agar kalian selalu ingat dan terasa. Jangan lupa subscribe dan bagikan jika menurut kalian video ini bermanfaat. See you on the next video.